Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, yang solih dan yang solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Tema kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kompetensi dasar kita hari ini. Yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. 2. Peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. A. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam sekitar 1745 sampai 1635 sebelum Masehi adalah salah satu nabi dalam agama Islam. Beliau juga merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihi salam dan merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi dan ia ditugaskan berdakwah kepada Kan'an dan Hiksos di Mesir. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Beliau wafat di Nablus, Palestina. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dijelaskan dalam satu surah khusus di dalam Al-Quran, surah ke-12 yakni surah Yusuf yang terdiri dari 111 ayat. Mari kita simak kisah keteladanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Nabi Yusuf alaihissalam sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia, yaitu saat Rahel meninggal, Nabi Yusuf alaihissalam berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi wajah Nabi Yusuf alaihissalam juga lebih tampan. Suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub alaihissalam berkata,
jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. 2. Nabi Yusuf alaihissalam diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menghadap Nabi Yakub alaihissalam dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, sedangkan dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi salah satu kakak Nabi Yusuf alaihissalam berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." 3. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu pun terkejut mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf alaihissalam dijual. Pembelinya adalah salah seorang petinggi di negeri itu yang bernama Kitfir. Dia meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun Nabi Yusuf alaihissalam menjadi dewasa dan menjadi pemuda yang cerdas. 4. Mimpi Raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara meskipun ia tidak bersalah. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian hendak panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit.
pada masa sulit tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal, kemudian mengangkat beliau sebagai pejabat negara urusan pangan. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.